Bayangkan sebuah pagi buta di perbatasan Indonesia, ketika udara dingin masih menusuk tulang dan kabut tipis menggantung di udara. Saat itu, di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, suasana tampak biasa saja. Petugas berjaga seperti hari-hari sebelumnya, memeriksa kendaraan yang keluar masuk jalur lintas batas. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan tercatat sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di tanah air. Sebuah bus tua berwarna biru gelap melaju, perlahan menuju gerbang pemeriksaan. Dari luar, bus itu tampak seperti kendaraan malam. Biasa catnya mulai pudar, kaca samping berdebu, dan rodanya berdecit setiap kali berputar. Namun, tatapan gelisah sopirnya, seorang pria bernama Darto, segera menarik perhatian petugas. Tangannya tampak gemetar ketika menyerahkan dokumen. Peluh dingin bercucuran meskipun udara masih menusuk. Mayor Inf Bayu Pranata, komandan jaga malam itu, yang sudah puluhan tahun bertugas di perbatasan, merasa ada yang tidak beres. Ia tahu betul perbedaan antara kepanikan biasa dengan ketakutan yang mencoba ditutupi. Dengan suara tegas, ia memberi perintah, "Buka bagasi sekarang." Darto sempat berusaha menahan, dengan alasan bahwa ia hanya membawa barang mudah rusak yang tidak boleh kena udara luar. Tetapi justru alasan itulah yang semakin menambah kecurigaan. Dua prajurit segera menarik tuas besi, dan pintu bagasi yang berat itu pun terangkat perlahan. Saat itulah bau anyir yang menusuk hidung langsung menyergap. Awalnya, petugas mengira itu bau ikan busuk atau daging basi. Namun, ketika senter diarahkan ke dalam, semua mata terbelalak. Yang terlihat bukanlah tumpukan barang dagangan, melainkan puluhan tubuh manusia yang sudah tak bernyawa, membeku kaku dalam posisi meringkuk. Sebagian wajah masih tampak, seperti berusaha bernapas untuk terakhir kalinya. Hening seketika menyelimuti pos perbatasan. Tak ada suara selain nafas tercekat para petugas. Dalam sekejap, PLBN Aruk berubah dari gerbang lalu lintas biasa menjadi saksi bisu sebuah tragedi besar. Di hadapan mereka, 49 jasad manusia terbujur diam. Angka itu terdengar seperti statistik, tapi bagi yang menyaksikan langsung, itu adalah anak, saudara, bahkan mungkin orang tua dari seseorang di luar sana yang kini menunggu kabar dengan penuh cemas. Dan dari momen inilah, perjalanan panjang membongkar jaringan perdagangan manusia yang kejam pun dimulai. Di pos perbatasan PLBN Aruk, suasana mencekam belum juga mereda. Setelah penemuan jasad-jasad itu, sorotan segera beralih kepada sang sopir bus, Darto. Dengan wajah pucat pasi, ia duduk di kursi plastik di bawah tenda darurat. Kedua tangannya sudah terborgol. Petugas jaga menatapnya lekat-lekat, seakan ingin menggali jawaban yang tersembunyi di balik kegugupannya. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Mayor Bayu Pranata dengan suara berat. Darto terdiam, menunduk, dan hanya menggeleng pelan. "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya disuruh mengantar barang. Katanya makanan beku." Jawaban itu terdengar datar, tetapi tatapan matanya tak mampu menyembunyikan rasa takut. Para petugas tidak percaya begitu saja. Mereka tahu betul bahwa bau kematian tidak mungkin luput dari indera siapapun. Apalagi dari sopir yang duduk hanya beberapa meter dari bagasi. Keringat dingin terus bercucuran di pelipis Darto. Meski malam itu udara masih menusuk tulang. Ia mencoba mengulang alasan yang sama, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Hanya barang titipan, hanya makanan beku. Namun, bayangan puluhan tubuh kaku yang baru saja dievakuasi berbicara lain. Bagi para petugas, jelas sudah bahwa Darto tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Tak jauh dari situ, bus tua itu masih terparkir dengan pintu bagasi terbuka. Bau anyir bercampur dengan udara dingin membuat suasana semakin menyesakkan. Beberapa prajurit yang tadi ikut mengangkat jasad kini duduk bersandar di dinding pos. Wajah mereka pucat, sebagian menutup mulut menahan mual. Apa yang mereka saksikan bukanlah hal biasa. Itu bukan sekadar kecelakaan lalu lintas ini, adalah tragedi kemanusiaan. Mayor Bayu menatap Darto lama, kemudian memberi isyarat kepada bawahannya. "Amankan dia, bawa ke ruang pemeriksaan. Kita tidak boleh buang waktu." Perintah itu diikuti cepat. Dua petugas menggiring Darto dengan langkah tegas. Sementara kamera televisi mulai berdatangan. Kabar penemuan bus penuh mayat itu menyebar secepat kilat. Dalam hitungan jam, berita sudah menghiasi layar televisi nasional. Judul-judul besar terpampang. Tragedi bus Aruk, 49 nyawa hilang. Telepon berdering tanpa henti di pos jaga. Wartawan, pejabat, dan keluarga yang mencari kabar orang hilang
Semuanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, tim forensik yang dipimpin Dr. Lestari Widyaningsih bekerja tanpa henti. Dengan sarung tangan dan jas putih, ia bersama rekan-rekannya mencatat setiap detail dari korban, usia, ciri-ciri fisik, hingga benda-benda kecil yang ditemukan di saku pakaian. Dari pemeriksaan awal, terlihat jelas bahwa para korban tidak hanya meninggal karena suhu dingin di perjalanan. Banyak dari mereka menunjukkan tanda-tanda malnutrisi, bekas pukulan lama, bahkan ada yang masih menggenggam kalung sederhana. Ini bukan sekadar kematian biasa. Mereka sudah menderita jauh sebelum tiba di sini. Ucap Dr. Lestari lirih, suaranya bergetar menahan emosi. Sementara itu, Darto masih menjalani interogasi awal. Setiap kali ditanya tentang asal-muasal barang titipan itu, ia hanya menjawab singkat. Tetapi tatapan panik di matanya justru membuat para penyidik semakin yakin bahwa ia hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kau tidak bicara, kau yang akan menanggung semua dosa ini, kata seorang penyidik dengan nada tegas. Darto terdiam lama, menunduk dalam, lalu akhirnya berbisik. Ada dua pria di perbatasan. Mereka yang memasukkan barang itu ke bagasi. Saya tidak kenal mereka. Kalimat itu menjadi petunjuk awal bahwa tragedi ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari sebuah jaringan. Di luar tenda, puluhan warga sekitar mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian lagi memandang dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan itu, tampak seorang ibu tua, Marni, memegang foto anaknya yang sudah sebulan tidak pulang. Dengan suara bergetar, ia bertanya kepada seorang petugas, "Pak, apakah anak saya ada di antara mereka?" Pertanyaan itu membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Malam itu, PLBN Aruk bukan lagi sekadar pintu perbatasan. Ia telah berubah menjadi panggung duka dan awal dari sebuah penyelidikan panjang. Dari bus tua yang penuh jasad itu, terbuka tabir bahwa ada tangan-tangan gelap yang memperjualbelikan manusia, seolah mereka hanyalah barang dagangan. Dan Darto, meski hanya sopir, kini menjadi kunci pertama untuk membuka simpul misteri besar ini. Di dalam tenda darurat yang didirikan terburu-buru di halaman PLBN Aruk, suasana begitu hening. Hanya terdengar suara langkah kaki petugas dan bisikan lirih doa. Di meja panjang yang dipenuhi berkas, Dr. Lestari Widyaningsih berdiri dengan wajah tegas, namun matanya menyiratkan duka mendalam. Malam itu, ia memimpin proses identifikasi 49 korban yang baru saja dievakuasi dari bus maut. Dengan sarung tangan karet yang menempel erat di jemarinya, Dr. Lestari memeriksa satu persatu jenazah. Ia menunduk penuh hormat setiap kali membuka kantong mayat, lalu memberi tanda pada papan tulis besar yang diletakkan di sampingnya. Angka 12 hingga 49 ditulis rapi dengan spidol merah. Bagi publik, mungkin itu sekadar angka. Tapi bagi Dr. Lestari, setiap nomor adalah manusia dengan cerita, keluarga, dan harapan yang pernah mereka miliki. Rata-rata korban masih muda. Banyak yang bahkan tampak seperti remaja, ucapnya pelan kepada timnya. Ada tanda kekurangan gizi parah, luka memar lama, dan sebagian tubuh mereka lemah akibat perlakuan buruk sebelum meninggal. Kalimat itu membuat ruang tenda semakin berat, seakan udara yang masuk pun enggan berhembus. Saat memeriksa jasad seorang pemudi, Dr. Lestari menemukan sebuah benda kecil di genggaman tangan korban. Sebuah brosur lusuh bergambar panggung musik dengan tulisan besar, Aurora Talent Asia, audisi penyanyi, penari, gaji besar kontrak luar negeri. Brosur itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi bagi penyidik, benda kecil ini bisa menjadi kunci membuka tabir besar. "Lihat ini," kata Dr. Lestari sambil menyerahkan brosur itu kepada seorang perwira. Mereka jelas dijebak dengan janji palsu. Temuan itu segera dilaporkan kepada AKBP Aditya Wirawan, yang saat itu baru tiba dari Pontianak bersama tim investigasi Bareskrim. Dengan langkah cepat dan wajah tegas, ia langsung menggelar rapat singkat di posko. Papan tulis yang penuh coretan segera diisi dengan kata-kata baru. Bus Aruk, 49 korban, brosur Aurora Talent Asia, ponsel mati. Semua itu menjadi simpul awal yang harus ditelusuri. AKBP Aditya menatap timnya satu persatu, lalu berkata dengan nada berat, "Ini bukan kecelakaan biasa. Ini tragedi kemanusiaan. Kita tidak boleh berhenti hanya di angka 49. Kita harus cari siapa dalang di balik nama Aurora Talent Asia ini." Di luar tenda,
Para prajurit terus berjaga. Garis polisi membentang, menutup semua akses masuk ke PLBN Aruk. Namun dari balik garis itu, warga dan wartawan mulai memadati area, berharap mendapat jawaban. Kabar tragedi ini sudah menyebar luas, memenuhi layar televisi nasional dan lini masa media sosial. Tagar, tragedi bus Aruk mulai menjadi perbincangan hangat. Sementara itu, Darto, sang sopir bus, masih duduk dengan wajah pucat dan tangan terborgol. Ia mengaku hanya mengantarkan barang titipan dari seseorang yang tidak ia kenal. Namun, semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa keterlibatannya tidak sesederhana itu. Di meja lain, seorang teknisi digital forensik mencoba membuka data dari ponsel mati yang ditemukan di antara barang korban. Layar retak, baterai habis total. Namun dengan peralatan khusus, perlahan data bisa dipulihkan. Pesan WhatsApp mulai terbaca. Janji-janji pekerjaan mudah, ajakan ikut audisi, dan bahkan foto-foto panggung yang mewah. Semuanya mengarah pada nama yang sama, Aurora Talent Asia. Komandan jaga, Mayor Bayu Pranata, yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, kini hanya bisa menghela napas panjang. Ternyata firasat saya benar. Ini bukan sekadar penyelundupan biasa. Ini jaringan besar, ujarnya kepada AKBP, Aditya. Di sisi lain posko, Ibu Marni, yang sejak malam datang dengan mata sembab, berdiri memandangi papan tulis besar itu. Ia menggenggam erat foto Agus, anaknya yang hilang. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Pak, apakah anak saya ada di antara mereka?" Pertanyaan itu membuat seisi tenda terdiam. Tidak ada yang berani langsung menjawab, karena semua tahu bahwa setiap nama yang muncul akan membawa duka mendalam bagi keluarga. Malam berganti pagi, namun posko darurat di Aruk tidak pernah sepi. Bau formalin dan antiseptik berbaur dengan dinginnya udara pagi. Tim forensik terus bekerja, sementara tim investigasi mulai menelusuri jejak digital. Satu hal sudah pasti, di balik bus tua itu tersembunyi sebuah jaringan perdagangan manusia yang licik, menggunakan topeng mimpi untuk menjebak para pemuda. Dan kini, perjalanan panjang membongkar jaringan gelap itu baru saja dimulai. Pagi mulai menyapa PLBN Aruk, tapi suasana masih jauh dari kata tenang. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, namun di posko darurat, udara tetap berat oleh bau anyir yang belum sepenuhnya hilang. Di dalam tenda, aktivitas tak pernah berhenti. Tim forensik, polisi, dan aparat perbatasan bekerja berdampingan, mencoba merangkai potongan-potongan misteri yang ditinggalkan 49 jasad itu. Di salah satu meja, seorang teknisi digital forensik menatap serius layar laptopnya. Ponsel mati yang ditemukan dari salah satu korban akhirnya berhasil dipulihkan sebagian. Deretan pesan WhatsApp perlahan muncul. Pesan-pesan itu singkat, penuh janji manis. Audisi penyanyi, gaji besar, semua biaya ditanggung. Ada pula instruksi untuk menghubungi sebuah nomor tertentu. "Pak, lihat ini," kata teknisi itu sambil menunjukkan layar pada AKBP Aditya Wirawan. Nama perusahaan yang muncul berulang kali, Aurora Talent Asia. Aditya mengernyit. Nama itu bukan hal asing. Beberapa bulan lalu, intelijen siber sempat melaporkan tentang lowongan kerja mencurigakan dengan nama yang mirip. Salin semua data, nomor pengirim, alamat email, bahkan grup WhatsApp-nya. Jangan ada yang terlewat, perintahnya tegas. Sementara itu, Dr. Lestari Widyaningsih masih mencatat hasil pemeriksaan tiap jenazah. Di buku catatannya, terlihat pola yang sama. Sebagian besar korban masih muda. Bahkan ada yang baru berusia belasan tahun. Mereka datang dari latar belakang sederhana, ada yang mengenakan kalung kecil, ada pula yang memiliki tato sederhana di lengan. Semua detail itu dicatat dengan cermat untuk nantinya menghubungkan korban dengan keluarga mereka. Di luar tenda, sorotan media makin ramai. Mobil siaran televisi berdatangan, wartawan berebut informasi. Namun garis polisi tetap dijaga ketat, tak ada yang boleh mendekat tanpa izin. Negara seolah berhenti sejenak, menatap tragedi ini dengan ngeri. Dalam ruang interogasi darurat, Darto kembali diperiksa. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tak tidur. "Saya hanya disuruh antar, Pak," ulangnya. Namun kali ini, penyidik tak lagi mudah percaya. AKBP Aditya masuk ke ruangan, membawa sebuah foto. Gambar puluhan jasad yang ditemukan di bagasi bus. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Darto. "Kau ingin bilang, tidak pernah mencium bau kematian di belakangmu?" Suaranya datar namun tajam. Darto terdiam, nafasnya berat. Borgol di tangannya bergetar, keringat dingin kembali menetes.
Setelah keheningan panjang, akhirnya ia berkata pelan, "Saya memang curiga. Saat di perbatasan, ada dua pria yang memasukkan barang ke bagasi. Katanya kotak makanan beku, tapi bentuknya tidak wajar. Mereka bilang jangan tanya-tanya." "Siapa dua pria itu?" tanya Aditya cepat. "Saya tidak tahu, Pak. Tapi salah satu sempat menyebut nama Aurora. Saya kira itu perusahaan logistik. Mereka juga tinggalkan nomor kontak. Katanya, kalau ada masalah, hubungi Mbak Rina." Nama itu segera dicatat besar-besar di papan investigasi. Mbak Rina. Tak lama, Kompol Rizky Ramadan, penyidik siber, masuk membawa kabar baru. "Pak, dari data ponsel, kami menemukan grup WhatsApp bernama Aurora Family. Pesan terakhir di dalam grup, besok keberangkatan batch baru. Kontak Mbak Rina." Ruangan seketika sunyi. Semua mata terpaku pada papan tulis yang kini dipenuhi coretan. Aurora Talent Asia, brosur, ponsel mati, Mbak Rina. Di sisi lain tenda, Ibu Marni masih berdiri, memandangi setiap kantong jenazah yang dibawa keluar. Tangannya gemetar, air mata terus mengalir. Saat melihat sebuah dompet kecil berisi foto keluarga, ia langsung menutup mulutnya. "Ini, Agus, anak saya," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tangisan itu membuat seluruh ruangan ikut terdiam. Bagi para petugas, momen itu meneguhkan tekad. Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penemuan bus. Mereka harus mengejar hingga ke akar, menemukan siapa sebenarnya sosok di balik nama Aurora Talent Asia dan Mbak Rina. AKBP Aditya menatap papan investigasi lama sekali. Dengan suara berat namun tegas, ia berkata, "Setiap menit berarti. Kita cari keadilan, bukan hanya untuk 49 korban di Aruk, tapi juga untuk mereka yang mungkin masih hidup, terjebak di jaringan ini." Dan dari titik itulah, perburuan panjang terhadap sindikat perdagangan manusia mulai benar-benar bergerak. Langkah penyelidikan semakin cepat ketika AKBP Aditya Wirawan secara resmi mengambil alih kasus. Di posko investigasi darurat yang didirikan di Pontianak, papan tulis besar dipenuhi coretan garis, panah, dan nama-nama yang mulai tersusun. Di tengah lingkaran merah tebal, tertulis jelas, Aurora Talent Asia. Aditya berdiri di depan timnya dengan wajah tegas. "Mulai detik ini, semua laporan masuk ke meja saya. Kita tidak boleh kehilangan waktu," ujarnya. Suaranya mantap, membuat semua anggota tim menatap dengan penuh konsentrasi. Salah satu temuan terpenting adalah brosur lusuh yang ditemukan di tangan korban. Di sana tertulis, audisi penyanyi, penari, gaji besar, kontrak luar negeri. Aditya memandang lama kertas itu, lalu bergumam, "Ini bukan sekadar brosur, ini perangkap." Kompol Rizky Ramadan, penyidik siber, memulai penelusuran jejak digital. Ia mengetik cepat di laptop, membuka data dari ponsel korban yang sudah dipulihkan. "Pak, ada banyak iklan lowongan kerja yang identik dengan brosur ini, disebar lewat Facebook dan Instagram. Semua menggunakan nama Aurora Talent Asia," lapornya. Tim mulai meneliti akun-akun tersebut. Foto-foto yang ditampilkan tampak meyakinkan. Panggung megah, artis muda tersenyum, testimoni orang yang disebut sudah sukses di luar negeri. Namun ketika diperiksa lebih teliti, ada banyak kejanggalan. Salah satu foto panggung, misalnya, ternyata berasal dari konser di Bangkok, hanya ditempeli logo Aurora secara amatir. Video promosi pun ternyata hasil edit sederhana. Kesimpulan sementara, kata Rizky, Aurora Talent Asia tidak pernah ada. Ini hanya umpan. Aditya mengangguk, lalu memberi perintah, "Lacak siapa yang mengunggah semua konten ini. Kita harus temukan asalnya." Beberapa jam kemudian, hasil pelacakan IP menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Server memang di-host di luar negeri, tetapi aktivitas unggahan justru berasal dari Indonesia, tepatnya dari sebuah warnet di daerah Siantan, Pontianak, dan sebuah kos-kosan di Kalideres, Jakarta Barat. Semua mata terpaku pada layar peta digital yang menampilkan 2 titik merah. Ini artinya sindikat ini tidak hanya beroperasi dari luar. Mereka menanam kaki langsung di sini, jelas Rizky. Tak lama setelah itu, hasil penelusuran ponsel korban menambah bukti baru. Ada grup WhatsApp bernama Aurora Family. Pesan terakhir di grup itu berbunyi, "Besok keberangkatan batch baru. Kontak Mbak Rina." Nama Mbak Rina kini menjadi kunci utama. Investigasi perbankan menunjukkan ada rekening kecil atas nama Rina Kartikasari dengan transaksi rutin di sekitar Pontianak. Kalau benar dia pintu masuk,
Berarti langkah kita selanjutnya adalah membongkar siapa Rina ini, kata Aditya. Sosok seperti ini biasanya licin, pandai menyamar di balik wajah manis. Di luar posko, tekanan publik semakin besar. Tragedi bus maut Aruk sudah menghiasi semua media nasional. Talkshow televisi membahasnya tiap malam. Media sosial dipenuhi tagar, keadilan 49 nyawa. Gelombang simpati bercampur amarah meluas, menekan aparat untuk segera bertindak. Di tengah hiruk pikuk itu, Ibu Marni kembali dipanggil untuk memeriksa barang-barang korban. Tangannya gemetar saat mengenali sebuah dompet kecil berisi foto keluarganya. Air matanya jatuh, suaranya lirih. Ini, Agus, anak saya. Seluruh ruangan terdiam, merasakan pedih seorang ibu yang kehilangan buah hati. Aditya mendekati Ibu Marni, menunduk penuh hormat. Dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Bu, kami janji akan mengejar dalang tragedi ini sampai ke ujung. Kami tidak akan berhenti sebelum mereka semua tertangkap." Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi sumpah yang mengikat seluruh tim. Malam itu, posko investigasi di Pontianak tidak hanya menjadi tempat kerja polisi, tapi juga tempat tumbuhnya tekad. Keadilan harus ditegakkan, dan jaringan kelam bernama Aurora Talent Asia harus dibongkar sampai akar. Pagi hari di Pontianak berjalan berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya padat oleh kendaraan, kini ramai oleh mobil aparat dan ambulans yang hilir mudik dari arah PLBN Aruk menuju rumah sakit dan posko darurat. Di layar televisi nasional, berita tentang tragedi bus maut dengan 49 korban jiwa menjadi tajuk utama. Semua mata tertuju ke Kalimantan Barat. Di dalam posko, AKBP Aditya Wirawan memimpin rapat singkat bersama tim investigasi. Papan tulis besar dipenuhi catatan, Aurora Talent Asia, ponsel mati, brosur audisi, Mbak Rina. Semua itu menjadi simpul yang harus diurai. Sementara itu, di luar garis kuning, seorang ibu tua masih berdiri dengan mata sembab. Dialah Ibu Marni, yang sejak malam sebelumnya menggenggam erat foto anaknya, Agus. Harapan dan ketakutan bercampur di wajahnya. Setiap kali petugas membawa kantong jenazah keluar dari bus atau tenda, ia menatap penuh cemas, berharap bukan anaknya yang terbujur di dalam. Ketika akhirnya dipanggil untuk memeriksa barang-barang korban, tangannya gemetar. Di atas meja, beberapa dompet, gelang, dan barang pribadi korban diletakkan rapi. Ibu Marni berhenti pada sebuah dompet kecil berwarna coklat. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di dalam ada foto keluarga. Wajah Agus menatapnya dari lembaran rusuh itu. Air mata langsung mengalir deras. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. "Ini, Agus, anak saya." Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang yang hadir hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada kata-kata yang mampu meredakan pedih seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan cara begitu tragis. AKBP Aditya, yang berdiri tak jauh darinya, melangkah mendekat. Ia menunduk dalam, lalu berkata pelan namun penuh ketegasan, "Bu, kami berjanji akan mengejar siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Agus dan korban lainnya. Mereka tidak akan lolos." Ucapan itu membuat dada setiap anggota tim yang mendengarnya terasa sesak, tapi sekaligus membakar tekad mereka. Tragedi ini bukan lagi sekadar kasus kriminal, ini sudah menjadi hutang moral. Sementara itu, di ruang forensik, DR Lestari, Widyaningsih terus bekerja tanpa lelah. Dengan ketelitian yang khas, ia mencatat semua ciri fisik korban, memotret luka-luka, dan memberi kode pada tiap jenazah. Dari hasil pemeriksaannya, terungkap fakta yang semakin memperkuat dugaan perdagangan manusia. Banyak korban mengalami tanda-tanda penganiayaan lama, malnutrisi, bahkan ada yang giginya rusak akibat kekerasan. Di samping meja, seorang teknisi digital melaporkan perkembangan baru dari ponsel korban. "Pak, ada beberapa pesan terakhir di WhatsApp. Salah satunya berbunyi, 'Besok keberangkatan batch baru, hubungi Mbak Rina.'" Nama itu sekali lagi muncul, semakin mempertegas peran sentral Mbak Rina dalam jaringan ini. Kompol Rizky Ramadan, penyidik siber, segera melanjutkan pelacakan. Dari nomor ponsel ini, sinyal terakhir terdeteksi aktif di daerah Siantan, Pontianak, dan sempat berpindah ke Kalideres, Jakarta Barat. Kami juga menemukan transaksi pulsa yang terhubung dengan rekening bank atas nama Rina Kartikasari. "Esdai." Aditya menatap catatan itu lama, lalu menghela napas dalam. Kalau benar dia pintu masuk jaringan ini, berarti kita harus siapkan strategi. Sosok seperti ini biasanya licin, pandai sembunyi di balik wajah manis. Di luar posko, suasana makin ramai.
Wartawan terus mencoba mendekat, sementara masyarakat mulai berdatangan. Sebagian ingin tahu, sebagian lagi mencari kabar kerabat yang hilang. Gelombang simpati bercampur amarah pun meluas. Tagar, keadilan untuk 49 korban trending di media sosial, menekan aparat untuk segera bertindak. Malamnya, di posko, Aditya kembali berdiri di depan papan investigasi. Ia menatap nama Aurora Talent Asia yang dilingkari merah besar, lalu menambahkan dengan spidol hitam, Rina Kartikasari. Mulai malam ini, fokus kita jelas, ujarnya mantap. Cari dan tangkap Rina, dia kunci untuk membuka simpul tragedi ini. Para penyidik mengangguk serentak. Mereka tahu, langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dalam ke jantung jaringan perdagangan manusia. Namun mereka juga sadar, semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang menanti. Malam semakin larut di posko investigasi Pontianak, namun aktivitas tak kunjung berhenti. Cahaya lampu neon berpendar di atas papan tulis besar, yang kini penuh dengan coretan panah, nama, dan tanda tanya. Di tengah lingkaran merah besar tertulis tegas, Aurora Talent Asia. Di bawahnya, nama Rina Kartikasari mulai menonjol sebagai figur kunci. Kompol Rizky Ramadan, penyidik siber, duduk di depan 3 laptop sekaligus. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, sesekali meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Pak, saya sudah masuk ke akun-akun media sosial yang mengatasnamakan Aurora. Dari Facebook, Instagram, sampai website mereka. Lapornya kepada AKBP Aditya Wirawan yang berdiri di belakangnya. Di layar, tampak iklan lowongan kerja yang tampak meyakinkan. Foto panggung megah, testimoni pemuda yang disebut berhasil di luar negeri, dan janji gaji tinggi. Namun Rizky menahan senyum sinis. Kalau diperhatikan, ini semua manipulasi. Foto panggung ini, misalnya, ternyata milik konser di Bangkok tahun lalu. Logo Aurora hanya ditempelkan seadanya. Aditya mengangguk. Artinya, Aurora ini memang tidak pernah ada, hanya topeng untuk menipu. Endra, Rizky melanjutkan. Yang menarik, meski server web ini di-host di luar negeri, aktivitas unggahannya justru berasal dari Indonesia. Ada 2 titik utama yang terdeteksi, sebuah warnet di daerah Siantan, Pontianak, dan sebuah kos-kosan di Kalideres, Jakarta Barat. Semua anggota tim yang hadir menatap layar peta digital yang menampilkan 2 titik merah. Bagi mereka, ini bukti nyata bahwa jaringan perdagangan manusia ini beroperasi langsung dari dalam negeri. Kalau begitu, kita punya 2 jalur untuk diselidiki, kata Aditya sambil menandai peta di papan. Pontianak dan Jakarta Barat. Dua-duanya harus dipantau ketat. Tak lama, seorang teknisi lain datang membawa laporan tambahan. Pak, dari ponsel korban, ada grup WhatsApp bernama Aurora Family. Pesan terakhir berbunyi, besok keberangkatan batch baru. Kontak Mbak Rina. Nama Mbak Rina kini semakin jelas terhubung ke semua simpul. Rekening bank kecil atas nama Rina Kartikasari juga terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan, terutama di sekitar Pontianak. Jumlahnya memang tidak besar, tapi frekuensinya tinggi ciri khas aliran dana perekrutan. Aditya menatap catatan itu lama, lalu menekan spidolnya lebih keras ke papan tulis. Rina Kartikasari. Ini target utama kita sekarang. Di luar ruangan, udara malam Pontianak terasa berat. Wartawan masih menunggu kabar terbaru, sementara masyarakat terus membicarakan tragedi bus maut itu. Beberapa keluarga korban yang datang ke posko hanya bisa menangis pilu saat diperlihatkan barang-barang yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu, di ruang kerja, diskusi semakin intens. Mayor Bayu Pranata, yang ikut hadir dari Aruk, menambahkan perspektifnya. Kalau benar ada 2 pria misterius yang memasukkan barang ke bagasi bus, bisa jadi mereka bawahan Rina. Artinya, jaringan ini cukup luas dan berani bergerak lintas perbatasan. Kompol Rizky menimpali. Selain itu, ada pola menarik. Setiap kali ada promosi audisi Aurora di media sosial, selalu ada peningkatan aktivitas nomor telepon tertentu di Pontianak. Dan nomor itu beberapa kali berada di radius dekat sebuah kos di Siantan. Aditya langsung membuat keputusan. Baik, kita bentuk 2 tim. Tim pertama tetap di Pontianak, fokus pada warnet dan kos di Siantan. Tim kedua bergerak ke Jakarta Barat, menyelidiki Kalideres. Kita harus temukan siapa sebenarnya Rina Kartikasari ini. Semua anggota tim mengangguk. Malam itu, meski lelah, semangat mereka justru semakin menyala. Tragedi 49 jasad di bus Aruk telah membuka tabir mengerikan.
Ada sindikat besar yang memperjualbelikan manusia dengan kedok mimpi. Dan sekarang, satu nama menjadi kunci untuk membongkar semuanya, Rina Kartikasari. Aditya menutup rapat dengan suara mantap. Ingat, kita bukan hanya sedang menangani kasus kriminal. Kita sedang melawan mesin besar yang memakan harapan anak-anak muda bangsa ini. Dan mesin itu tidak boleh terus berputar. Malam pun semakin larut, namun di posko investigasi, api tekad untuk membongkar jaringan Aurora terus menyala. Hari berganti, namun penyelidikan justru semakin mengerucut. Di papan tulis besar di posko investigasi Pontianak, nama Rina Kartikasari kini dilingkari tebal dengan spidol merah. Semua petunjuk, mulai dari brosur, ponsel korban, hingga grup WhatsApp Aurora Family, mengarah ke sosok perempuan itu. AKBP Aditya Wirawan duduk di depan meja kayu penuh berkas. Ia menatap foto-foto korban yang terpampang di dinding, wajah-wajah muda yang masih penuh harapan. Kalau kita terlambat, mungkin akan ada puluhan korban baru, gumamnya lirih. Kompol Rizky Ramadan masuk membawa laporan baru dari tim siber. Pak, kami berhasil menelusuri nomor kontak yang disebut Darto dan muncul di grup WhatsApp. Nomor itu terdaftar atas nama Rina Kartikasari, alamat di sebuah kos sederhana di Pontianak. Tapi ada catatan aneh. Nomor yang sama juga aktif di sekitar Kalideres, Jakarta Barat dalam waktu berbeda. Aditya mengernyit. Berarti dia punya lebih dari satu basis. Kita harus pastikan gerak-geriknya. Oi, untuk itu, sebuah tim pengintaian segera dikerahkan ke lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas Rina di Pontianak. Hasilnya mengejutkan. Seorang perempuan paruh baya, berpenampilan sederhana, setiap hari tampak keluar masuk rumah kos sambil membawa tas besar. Dari luar, ia tampak seperti pedagang kecil atau agen tiket. Tetapi, aktivitas perbankan yang terhubung dengan rekeningnya menunjukkan transaksi rutin yang tidak wajar. Mayor Bayu Pranata, yang ikut memantau, berkata pelan, kalau hanya pedagang biasa, mustahil punya lalu lintas rekening seperti ini. Apalagi, waktunya selalu bertepatan dengan iklan lowongan Aurora yang menyebar di internet. Sementara itu, di Jakarta, tim kedua yang dipimpin penyidik lokal bergerak ke Kalideres. Dari pengawasan diam-diam, mereka mendapati bahwa di sebuah rumah kontrakan, beberapa pemuda kerap datang dengan membawa koper, lalu menghilang tanpa jejak beberapa hari kemudian. Polanya mirip dengan laporan keluarga korban, yang sebelumnya mengaku anak mereka pergi untuk audisi kerja, dan tidak pernah kembali. Aditya mulai menyusun strategi. Rina tidak mungkin bekerja sendirian. Ia bagian dari jaringan lebih besar. Kita tangkap dia, lalu gali siapa di atasnya. Namun, sebelum operasi dilakukan, sebuah peristiwa membuat suasana posko semakin pilu. Ibu Marni kembali dipanggil untuk konfirmasi lebih lanjut. Kali ini, ia harus melihat langsung beberapa barang pribadi yang berhasil diidentifikasi. Ketika matanya jatuh pada selembar baju dengan bordir kecil di saku baju yang sering dipakai Agus, anaknya air matanya kembali pecah. Kalau benar ini Agus, setidaknya ibu bisa mengantarmu pulang, katanya lirih sambil menggenggam erat kain itu. Momen itu membuat banyak petugas di posko terdiam menahan haru. Bagi Aditya, tangisan seorang ibu seperti Marni adalah pengingat bahwa pekerjaan mereka bukan hanya soal penangkapan, tetapi juga tentang mengembalikan martabat korban dan keluarganya. Malam harinya, rapat kembali digelar. Di papan tulis, di bawah nama Rina, Aditya menambahkan sebuah tanda panah besar dan menulis, siapa di atasnya. Semua anggota tim terdiam sesaat, menyadari bahwa semakin dekat dengan Rina, semakin besar pula resiko mereka menghadapi dalang sebenarnya. Besok, ujar Aditya, akhirnya, kita mulai operasi. Fokus pertama, membongkar aktivitas Rina Kartikasari. Dari sana, kita buka jalan menuju otak besar jaringan Aurora. Rizky menambahkan, Pak, hati-hati. Sosok seperti Rina biasanya licin. Bisa saja ia berpura-pura sebagai orang biasa yang hanya membantu pencari kerja. Tapi jejak digital tidak pernah berbohong. Aditya menutup rapat dengan kalimat singkat namun menggema. Tidak ada tempat aman bagi orang yang menjual nyawa manusia. Besok, kita mulai tarik benang besar itu. Di luar posko, malam Pontianak masih diliputi kabut tipis. Namun di dalam hati para penyidik, kabut mulai terkuak. Nama Rina Kartikasari kini bukan sekadar bayangan samar. Ia adalah pintu masuk menuju jantung kegelapan yang selama ini menyembunyikan tragedi kemanusiaan. Hari yang ditunggu pun tiba. Tim penyidik memutuskan untuk melakukan operasi penyamaran.
Cara yang dianggap paling efektif untuk menjerat kaki tangan Rina Kartikasari. Tugas berbahaya itu jatuh ke tangan Bribtu Nabila Sari, seorang polisi muda yang dikenal cekatan, berani, dan mampu memainkan peran dengan meyakinkan. Dengan identitas samaran sebagai Siti, seorang gadis desa yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, Nabila mulai berkomunikasi dengan salah satu kontak perekrut yang muncul dalam penyelidikan, seorang pria bernama Fajar Putra. Lewat WhatsApp, Fajar berbicara manis, penuh janji. Kamu cocok sekali jadi penyanyi. Kalau serius, datang saja ke Pontianak. Tinggal bawa fotokopi KTP, nanti semua kami urus. Percakapan itu sengaja diperpanjang beberapa hari untuk membangun kepercayaan. Setiap kata yang diketik Nabila direkam dan dianalisis oleh tim di posko. Hingga akhirnya, Fajar mengajak bertemu langsung di sebuah warung kopi sederhana di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Sore itu, Nabila duduk dengan segelas teh hangat, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat seadanya, penampilan khas seorang gadis kampung yang baru pertama kali ke kota. Jantungnya berdegup kencang, meski wajahnya tetap menampilkan raut gugup yang natural. Di sekelilingnya, beberapa anggota tim penyamaran duduk menyamar sebagai pengunjung biasa, pura-pura membaca koran atau sibuk dengan ponsel. Sebuah mobil polisi, sipil diparkir tak jauh, siap bergerak bila keadaan genting. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan sedang dengan kemeja biru masuk ke warung. Wajahnya penuh percaya diri, langkahnya cepat. Ia langsung mendekati meja Nabila. Kamu Siti, kan? Saya Fajar, katanya sambil tersenyum ramah, tapi matanya penuh perhitungan. Iya mas, saya ingin kerja di luar negeri. Katanya bisa jadi penyanyi atau penari, jawab Nabila dengan suara pelan, seolah polos dan penuh harapan. Fajar mencondongkan tubuh, suaranya diturunkan. Betul. Jalur khusus, gajinya besar, banyak yang sudah berhasil. Kamu bisa kirim uang ke kampung, orang tua pasti bangga. Ia lalu mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto-foto panggung megah dengan para pemuda yang disebut sudah sukses. Nabila berpura-pura kagum. Wah, bagus sekali. Terus nanti saya urus dengan siapa? Fajar tersenyum, lalu menepuk meja pelan. Tenang, ada orang yang lebih tinggi. Kita semua panggil dia Mbak Rina. Kamu cukup ikut instruksi, nanti semua beres. It's I. Nama itu kembali muncul, semakin memperkuat benang merah yang sudah digambar di papan posko. Percakapan berlangsung hampir setengah jam. Setiap kata terekam jelas oleh alat kecil yang disembunyikan di bawah meja. Dari mobil di luar, suara Fajar terdengar jernih. Tim penyidik yang mendengarkan menahan napas, mereka tahu bukti berharga sedang terkumpul. Sebelum berpisah, Fajar berkata, saya hubungi Mbak Rina dulu. Kalau dia setuju, kamu bisa ikut batch berikutnya. Ia menepuk pundak Nabila, lalu beranjak pergi. Namun begitu Fajar meninggalkan warung, tim yang membuntutinya segera bergerak. Ia berjalan menuju kos-kosan di gang kecil. Ketika hampir sampai di pintu, tiba-tiba langkahnya berhenti. Ia menoleh cepat, seolah menyadari ada yang mengikutinya. Degupan jantung para penyidik meningkat. Polisi, jangan bergerak, teriak salah satu anggota tim. Fajar kaget, mencoba lari, tapi dua petugas segera menyergapnya. Setelah pergulatan singkat, tangannya terborgol, wajahnya pucat. Dari dalam kamar kos yang ia sewa, polisi menemukan laptop, puluhan kartu SIM, serta sebuah buku catatan tebal, berisi ratusan nama lengkap dengan usia dan asal daerah, yang membuat bulu kuduk merinding. Sebagian besar nama itu identik dengan korban bus Aruk. Berita penangkapan Fajar Putra segera sampai ke posko. AKBP Aditya Wirawan menatap daftar nama lama sekali. Rahangnya mengeras. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti nyata. Engo, di ruang interogasi, Fajar awalnya masih berusaha mengelak. Saya cuma perantara, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi ketika diperlihatkan catatan nama, rekaman percakapan dengan Nabila, serta data digital dari laptopnya, wajahnya pucat pasi. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia menyebut satu nama, Rina Kartikasari. Malam itu, rantai baru terbuka. Dari tangan seorang perekrut lapangan, tim penyidik kini punya jalur langsung menuju sosok perempuan yang diduga menjadi penghubung utama jaringan Aurora. Malam turun perlahan di Pontianak ketika tim investigasi kembali berkumpul di posko. Hujan tipis membasahi jalanan, udara lembab bercampur bau tanah basah. Namun di dalam posko, suasana tegang menguasai ruangan. Penangkapan Fajar Putra memberikan titik terang, tetapi juga membuka tantangan baru
bagaimana cara menangkap Rina Kartikasari, sosok yang semakin jelas posisinya sebagai penghubung penting jaringan Aurora. AKBP Aditya Wirawan duduk dengan wajah serius di depan papan tulis besar. Di atas papan, kini ada dua nama yang dilingkari merah, Aurora Talent Asia dan Rina Kartikasari. Di bawahnya, sebuah tanda panah besar mengarah pada catatan dalang di atasnya. Aditya menatap timnya. Fajar sudah bicara. Semua jalur mengarah ke Rina. Kalau kita bisa menangkap dia hidup-hidup, kita bisa bongkar siapa yang ada di atasnya. Kompol Rizky Ramadan menambahkan. Dari analisis laptop Fajar, kami menemukan beberapa email yang ditulis dengan kode sederhana. Semuanya menunjuk pada seseorang bernama Mbak Rina. Ia yang mengatur jadwal perekrutan, mencatat uang muka, dan menentukan siapa saja yang bisa berangkat. Lokasinya? Tanya Aditya cepat. Rizky membuka peta digital. Aktivitas ponselnya terdeteksi terakhir kali di sebuah rumah kontrakan di daerah Siantan Hulu, Pontianak. Tapi ada juga sinyal yang muncul sesekali di Jakarta Barat. Kemungkinan besar dia punya dua tempat aman. Mayor Bayu Pranata, yang sejak awal mengikuti penyelidikan, menyela dengan nada hati-hati. Orang seperti ini biasanya tidak pernah sendirian. Ia bisa punya penjaga atau orang yang siap melindungi. Operasi harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ia lolos. Aditya mengangguk. Baik, kita rencanakan operasi malam ini. Fokus, tangkap Rina hidup-hidup. Sementara itu, di kontrakan sederhana di Siantan Hulu, seorang perempuan paruh baya duduk menatap layar ponselnya. Ia tampak biasa saja, mengenakan daster sederhana, rambut diikat seadanya. Dialah Rina Kartikasari. Dari luar, ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa, bahkan ramah pada tetangga. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah sederhana itu tersembunyi jaringan perdagangan manusia yang telah merenggut puluhan nyawa. Di meja kecil di hadapannya ada beberapa paspor, formulir pendaftaran, dan amplop berisi uang tunai. Rina berbicara lewat telepon dengan suara tenang. Minggu depan batch baru berangkat. Siapkan dokumen. Uang administrasi nanti serahkan ke saya. Semua aman. Namun ketenangan itu pecah ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Rina terkejut, matanya liar. Ia segera meraih tas kecil di meja, mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi langkahnya terhenti. Dua bayangan gelap sudah menghadang di luar. Dalam waktu bersamaan, pintu depan didobrak. Polisi, jangan bergerak, Rina menjerit, mencoba melawan, tapi tangannya cepat diborgol. Wajahnya pucat, peluh dingin mengalir. Di atas meja, semua barang bukti tergeletak jelas. Paspor, formulir, uang tunai. Rumah kontrakan sederhana itu terbongkar sebagai markas perekrutan. Rina segera dibawa ke posko untuk diinterogasi. Awalnya, ia masih berusaha menyembunyikan diri di balik peran lamanya. Saya cuma bantu orang cari kerja, Pak. Tidak ada yang salah. Aditya menatapnya tajam, lalu meletakkan daftar nama korban di meja. Ini ratusan anak muda yang kamu kirim. 49 dari mereka mati membeku di Aruk. Masih mau bilang tidak salah? Rina terdiam. Wajahnya menegang, matanya berkedip cepat. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berbisik. Saya cuma jalankan perintah, yang mengatur semua bukan saya. Siapa? Tanya Aditya cepat. Rina menggigit bibir, lalu menghela napas panjang. Namanya Dimas Kurnia. Dia tangan kanan bos besar. Kalau saya menolak, nyawa saya sendiri yang jadi taruhannya. Ruangan mendadak sunyi. Nama baru muncul di papan investigasi. Dimas Kurnia. Aditya menatap wajah Rina lama sekali. Ia tahu, jalan menuju dalang besar jaringan Aurora baru saja terbuka. Namun ia juga sadar, semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar bahaya yang menanti. Malam itu, hujan deras mengguyur Pontianak. Tetapi di dalam posko, api tekad para penyidik semakin menyala. Mereka tahu, setelah Rina, langkah berikutnya adalah menghadapi sosok yang jauh lebih berbahaya, Dimas Kurnia. Hujan deras masih mengguyur Pontianak ketika tim penyidik menggelar rapat darurat di posko. Di papan tulis, nama baru sudah ditambahkan. Dimas Kurnia. Sosok ini disebut oleh Rina Kartikasari sebagai tangan kanan dari bos besar jaringan Aurora. Wajah-wajah penyidik tampak tegang. Mereka tahu, semakin dekat ke inti jaringan, semakin besar pula resikonya. AKBP Aditya Wirawan membuka rapat dengan suara berat. Rina sudah memberi kita kunci. Dimas Kurnia. Jika kita berhasil menangkapnya, kita bisa membuka pintu menuju dalang utama. Tapi hati-hati,
Orang seperti Dimas bukan perekrut biasa. Dia pemain lapangan dan pasti tidak segan menggunakan kekerasan. Kompol Rizky Ramadan segera menyodorkan laporan digital. Pak, dari laptop dan ponsel yang kita sita dari Rina, ada email yang menyebut lokasi pertemuan untuk batch berikutnya. Pesan singkat itu berbunyi, batch siap, lokasi gudang 17. Analisis koordinat menunjukkan gudang itu berada di kawasan Pelabuhan Lama Pontianak. Mayor Bayu Pranata menambahkan, kalau benar itu gudang, besar kemungkinan ada korban yang sedang disekap. Kita tidak boleh terlambat. Aditya mengangguk. Kita siapkan operasi. Fokus utama, selamatkan korban, tangkap Dimas hidup-hidup. Malam itu, hujan deras menutupi langkah tim ketika mereka menyusup ke kawasan Pelabuhan Lama. Deretan kontainer berkarat berdiri membisu, diterpa kilatan petir. Suara debur ombak bercampur dengan rintik hujan, menciptakan suasana mencekam. Bribtu Nabila Sari, yang sebelumnya berhasil dalam penyamaran, kini ikut bergerak bersama tim. Lewat alat komunikasi, ia berbisik, ada 2 penjaga di pintu samping, bersenjata pisau, underdog. Dengan isyarat tangan, 2 anggota tim segera melumpuhkan penjaga itu tanpa suara. Jalan masuk kini terbuka. Ketika pintu besi didorong perlahan, bau lembab bercampur anyir langsung menyergap. Senter diarahkan ke dalam, dan pemandangan memilukan terbuka di hadapan mereka. Puluhan pemuda meringkuk di lantai dingin. Tangan mereka terikat tali kasar. Ada yang masih mengenakan seragam sekolah. Ada yang tubuhnya penuh memar kebiruan. Wajah mereka pucat, sebagian menangis terisak, sebagian lain menatap kosong. Seorang remaja kurus berbisik lirih. Pak, tolong kami. Aditya berjongkok, menepuk bahunya dengan lembut. Kalian aman sekarang. Kami polisi, kalian akan pulang. Kalimat itu membuat beberapa korban pecah dalam tangis lega. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah berat terdengar dari tangga besi di ujung gudang. Seorang pria tinggi dengan jaket kulit turun perlahan. Wajahnya keras, matanya tajam penuh amarah. Di tangannya, sebuah pistol berkilau. Dialah Dimas Kurnia. Berani sekali kalian masuk sini, katanya dengan suara dingin. Aditya maju selangkah, menatapnya lurus. Dimas, jalanmu buntu, serahkan diri. Dimas tersenyum miring. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Surya Mahendra lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ia lalu menodongkan pistol, melepaskan tembakan peringatan ke dinding besi. Dentuman menggema keras, membuat para korban menjerit ketakutan. Polisi segera berlindung, senjata diarahkan. Suasana menegang. Hujan di luar bercampur dengan gema tembakan di dalam gudang. Aditya tetap tenang. Turunkan senjata Dimas, kau masih bisa bicara di pengadilan. Namun Dimas tertawa pendek. Pengadilan? Kalian pikir hukum bisa menyentuh kami? Ia bersiap menembak lagi. Dalam hitungan detik, sebuah peluru peringatan dari polisi menghantam rel besi di dekat kakinya. Dimas terloncat kaget. Seorang anggota tim segera melepaskan tembakan terarah ke bahunya. Pistol terlepas, tubuh Dimas jatuh berlutut dengan wajah meringis. Beberapa detik kemudian, tangannya sudah diborgol. Darah menetes dari lengannya, bercampur dengan air hujan yang masuk dari celah atap gudang. Meski terluka, Dimas masih berusaha tersenyum sinis. Kalian pikir sudah menang? Surya punya orang di pelabuhan, di terminal, bahkan di dalam sistem kalian sendiri. Andri, Aditya menunduk, menatapnya dingin. Setiap orang besar akhirnya jatuh, Dimas. Malam ini, giliranmu. Para korban segera dievakuasi satu persatu. Ada yang langsung jatuh pingsan karena lelah, ada yang menangis histeris, ada pula yang hanya bisa memeluk temannya sambil gemetar. Hujan deras membasahi wajah mereka ketika keluar, tetapi tangisan lega bercampur dengan air hujan, menjadi pemandangan yang membekas di hati semua petugas. Di ruang interogasi darurat, Dimas awalnya keras kepala, namun bukti terlalu kuat. Catatan nama, laptop, percakapan dengan Fajar, hingga kesaksian Rina. Tekanan akhirnya membuatnya runtuh. Dengan suara parau, ia mengaku, Surya Mahendra, dia bos besar, kadang tinggal di Singkawang, di villa tua tepi pantai. Dari sana, dia atur semua jalur laut, ruangan seketika hening. Nama itu Surya Mahendra akhirnya muncul jelas sebagai dalang. Aditya mengepalkan tangan. Kalau begitu, Singkawang akan jadi langkah kita berikutnya. Fajar menyingsing di Singkawang. Ombak menghantam tebing pantai, membawa aroma asin yang menusuk hidung.
Di atas tebing itu berdiri sebuah villa tua dengan dinding kusam dan cat yang mulai mengelupas. Dari luar, bangunan itu tampak seperti rumah peristirahatan biasa. Namun bagi tim penyidik, villa itu adalah markas gelap yang selama ini digunakan Surya Mahendra untuk mengatur jalur laut perdagangan manusia. Informasi itu datang dari pengakuan Dimas Kurnia, tangan kanan Surya yang berhasil ditangkap di gudang Pontianak. Ia menyebut villa di tepi pantai sebagai pusat koordinasi, tempat Surya menyimpan dokumen, uang, dan korban yang akan dikirim ke luar negeri. AKBP Aditya Wirawan berdiri di depan timnya di posko sementara yang didirikan tidak jauh dari pantai. Wajahnya lelah, namun matanya menyala penuh tekad. Ini saatnya, kita tidak boleh gagal. Fokus utama kita, selamatkan korban, tangkap Surya hidup-hidup. Mayor Bayu Pranata menambahkan penjelasan tentang rencana serangan. Ada 3 jalur masuk, tim Alpha lewat gerbang utama, tim Bravo lewat sisi pantai, dan tim Charlie menyusup dari belakang. Koordinasi harus ketat, karena villa ini dijaga anak buah Surya yang dikenal kejam. Bribtu Nabila Sari, yang sebelumnya sukses dalam penyamaran, ikut serta dalam operasi ini. Meski gugup, ia menatap peta dengan seksama. Kalau benar ada korban di dalam, kita harus bergerak cepat. Jangan beri mereka waktu memindahkan. Pagi itu, angin laut bertiup kencang menutupi langkah-langkah pasukan ketika mereka mulai bergerak. Dari jauh, villa tampak tenang, lampu-lampunya masih menyala meski hari mulai terang. Namun begitu gerbang didobrak, suasana langsung pecah. Puluhan anak buah Surya menyergap dengan senjata tajam dan senjata rakitan. Pertempuran sengit terjadi di halaman depan. Tim Alpha menahan serangan agar tim Bravo dan Charlie bisa masuk ke dalam villa. Di lantai 2 villa, tim Bravo mendobrak kamar-kamar satu persatu. Pemandangan memilukan terbuka. Belasan pemuda dan pemudi terikat di ranjang besi. Sebagian pingsan karena obat penenang, sebagian lain menatap dengan mata kosong. Di dinding kamar, coretan arang terbaca jelas, "Tolong kami." "Polisi, kalian aman sekarang," teriak Nabila sambil melepaskan ikatan korban dengan tangan gemetar. Tangis pecah. Beberapa korban langsung jatuh tersungkur. Ada yang merangkak keluar dengan tenaga terakhir. Di luar kamar, suara tembakan semakin ramai. Granat kejut dilempar, cahaya menyilaukan dan dentuman keras membuat anak buah Surya terhuyung. Namun satu orang yang paling dicari tidak terlihat, Surya Mahendra. Dari laporan tim Charlie, terlihat seorang pria besar berjas hitam keluar lewat pintu rahasia di belakang villa. Di tangannya, sebuah tas hitam dan granat tangan. Dialah Surya. Dengan langkah cepat, ia menuju SUV hitam yang menunggu. Ketika aparat mengepungnya, Surya mengangkat granat tinggi-tinggi. "Mundur, atau semua hancur." Suaranya berat, bergema di antara deburan ombak. Aditya melangkah maju, menatapnya tajam. "Surya, bom itu tidak membuatmu menang. Serahkan diri. Kau masih bisa bicara di pengadilan." Surya tertawa dingin. "Pengadilan? Hidupku sudah neraka. Kalau aku jatuh, aku akan menarik kalian semua bersamaku." Suasana menegang. Angin laut meniup jas hitamnya. Granat masih tergenggam erat di tangannya. Lalu, dalam hitungan detik, seorang anggota tim menembak tangan Surya. Granat terlepas, bergulir ke tanah. Dengan refleks cepat, anggota lain menendangnya ke laut. Ledakan keras terdengar, air laut memercik tinggi. Surya meraung marah. Ia menyingkirkan sopirnya, lalu berlari ke tepi tebing. Dari kejauhan, sebuah speedboat hitam mendekat dengan cepat. Surya melompat, tubuhnya disambar ombak, lalu ditarik naik ke kapal. "Target menuju laut," teriak seorang anggota. Polisi melepaskan tembakan, beberapa peluru menghantam lambung kapal, namun arus deras membantu speedboat melarikan diri. Dalam sekejap, kapal itu menghilang di balik kabut pagi. Aditya berdiri di tepi tebing, napasnya berat. Di belakangnya, korban satu persatu dibawa keluar dari villa. Tangisan syukur bercampur dengan sirene ambulans. Misi dianggap berhasil. Puluhan korban diselamatkan. Puluhan anak buah Surya ditangkap. Dokumen-dokumen penting disita. Namun dalang utama, Surya Mahendra, kembali lolos. Aditya mengepalkan tangan. Matanya menatap laut yang baru saja menelan musuhnya. "Perburuan belum selesai," gumamnya pelan. Berita tentang operasi besar di Singkawang menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Gambar-gambar dramatis terpampang di layar televisi. Puluhan korban muda digiring keluar dari villa tua. Wajah pucat mereka diselimuti selimut tipis, sementara ambulans berjajar di tepi pantai. Para petugas bersenjata
tampak mengawal tersangka yang sudah diborgol. Namun satu kabar lain membuat hati masyarakat kembali bergejolak. Surya Mahendra berhasil lolos dengan speedboat misterius. Di Jakarta, berita ini mendominasi halaman depan surat kabar dan menjadi bahan utama talkshow televisi. Ada yang memuji kerja keras kepolisian karena berhasil menyelamatkan korban, tapi banyak juga yang marah karena dalang utama masih bebas. Di media sosial, tagar "Tangkap Surya Mahendra" menjadi tren nasional. Ribuan komentar membanjiri lini massa, sebagian berupa dukungan, sebagian lagi bernada kekecewaan. Kalau penjahat sebesar itu bisa lolos, apa jangan-jangan ada yang melindunginya? Tulis seorang warganet. Sementara itu, di Jawa Tengah, seorang ayah berdiri di beranda rumahnya yang sederhana. Dialah Pak Suyatno, ayah dari seorang pemuda yang tewas di tragedi bus Aruk. Di tangannya, sebuah foto anaknya yang masih tersenyum muda. Dengan suara bergetar ia berkata kepada wartawan lokal yang datang, "Anak saya masih muda, Pak. Dia percaya janji pekerjaan. Sekarang yang kembali hanya peti mati. Tolong, jangan biarkan dalang ini terus berkeliaran." Entry. Kalimat sederhana itu ditayangkan di televisi nasional. Banyak orang menitikkan air mata, merasakan luka seorang ayah yang kehilangan masa depan anaknya. Beberapa hari kemudian, di Jakarta, digelar sidang dengar pendapat khusus di gedung DPR. Ruang sidang penuh sesak. Di barisan depan duduk Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri. Kursi undangan dipenuhi keluarga korban, aktivis, dan beberapa korban selamat. Ketua sidang membuka dengan suara berat. Kasus Aruk dan Singkawang bukan sekadar kriminal. Ini tragedi kemanusiaan. Kita harus pastikan tidak ada lagi anak bangsa yang jadi korban perdagangan manusia. Avyura. Kapolri kemudian memaparkan detail operasi. Suaranya tegas, penuh angka dan data. 49 korban meninggal di Aruk. Puluhan lainnya berhasil diselamatkan di Singkawang. Ratusan nama tercatat dalam daftar rekrutmen. Kami sudah bekerja sama dengan Interpol. Dalam waktu dekat, Red Notice Internasional akan diterbitkan untuk memburu Surya Mahendra. Ruangan bergemuruh. Giliran Menteri Hukum dan HAM berbicara. Ia menatap hadirin dengan wajah serius. Kasus ini bukan hanya soal menangkap pelaku. Ini tentang sistem yang harus kita perbaiki. Pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja migran, memperketat izin perusahaan perekrutan, dan menindak tegas siapapun yang menyalahgunakan mimpi anak muda. Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Meski wajah keluarga korban masih penuh duka, suasana paling hening terjadi ketika seorang korban selamat diminta berbicara. Seorang pemuda kurus bernama Andi, wajahnya pucat, berdiri dengan tangan gemetar. "Saya ditipu iklan Aurora di media sosial," katanya, "audisi jadi penyanyi. Tapi sesampainya di sana, kami dipaksa kerja menipu lewat internet. Siapa yang menolak dipukul. Ada yang tidak diberi makan." Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Banyak anggota dewan menunduk, tidak sanggup menatapnya langsung. Di luar gedung DPR, ratusan mahasiswa dan aktivis menggelar aksi damai. Mereka membawa poster bertuliskan, "Jangan biarkan 49 nyawa hilang sia-sia," dan "Hentikan perdagangan manusia." Teriakan mereka menggema di jalanan Jakarta, menambah tekanan pada pemerintah. Malam harinya, Kapolri menggelar konferensi pers. Wajahnya tegas, sorot matanya keras. Operasi Singkawang adalah langkah besar, tapi bukan akhir. Surya Mahendra masih buron. Kami berjanji, dimanapun dia bersembunyi, kami akan menangkapnya. Di rumah sakit Pontianak, para korban selamat perlahan pulih. Seorang gadis bernama Mira berbisik kepada perawat, "Saya hanya ingin pulang, Bu, dan melihat ibu saya lagi." Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa perih luka yang mereka bawa. Sementara itu, di posko Jakarta, AKBP Aditya Wirawan duduk sendiri di ruang kerjanya. Dari jendela, ia mendengar suara teriakan mahasiswa yang masih berdemo meski malam larut. Ia menutup mata, mendengarkan dengan saksama. "Itu suara rakyat," gemamnya. "Suara yang mendukung perjuangan kita. Surya bisa lari, tapi bayangannya akan terus kami kejar." Beberapa minggu setelah operasi di Singkawang, perburuan Surya Mahendra berubah menjadi isu internasional. Interpol resmi mengeluarkan Red Notice. Wajah Surya terpampang di layar bandara, pos perbatasan, hingga kantor polisi di berbagai negara Asia Tenggara. Namun, seolah hantu, sosok itu menghilang tanpa jejak. Tim khusus pimpinan AKBP Aditya Wirawan tidak berhenti. Dari laptop Rina dan Dimas, mereka menemukan catatan transaksi keuangan yang berputar-putar,
Pontianak, Singapura, lalu berhenti di sebuah kota kecil di Thailand Selatan. Aditya terbang ke Bangkok untuk bertemu dengan Kolonel Somchai, perwira senior kepolisian Thailand. Di sebuah ruang rapat sederhana, Somchai menunjuk peta. Kami juga sedang melacak jalur perdagangan manusia. Surya bukan hanya ancaman bagi Indonesia, dia juga memanfaatkan kawasan wisata kami untuk bersembunyi. Ujarnya dengan bahasa Inggris berlogat tegas. Informasi baru membuat Aditya terkejut. Surya diduga berada di Phuket, menyamar sebagai pengusaha resort kecil di dekat pantai turis. Tempat itu ramai, sehingga ia mudah berbaur dengan wisatawan asing. Operasi gabungan segera disusun. Aditya dan beberapa anggota tim menyamar sebagai turis, berjalan di Jalan Bangla, jantung hiburan malam Phuket. Lampu neon berkilau, musik keras menggelegar, dan turis lalu lalang tanpa curiga. Namun di balik keramaian itu, Intel menyebut ada sebuah resort sederhana yang menjadi markas tersembunyi Surya. Malam itu, tim mendekati resort tersebut. Dari luar tampak biasa, tapi di ruang bawah tanahnya, polisi menemukan sesuatu mengejutkan. Beberapa remaja asing dikurung, paspor mereka ditahan. Operasi cepat digelar. Polisi menyerbu, menangkap 2 orang anak buah Surya yang berjaga. Namun Surya sendiri sudah menghilang. Meski begitu, kali ini ada kemajuan. Para korban berhasil dibebaskan, dan salah satu anak buah Surya ditangkap hidup-hidup. Dari interogasi terungkap bahwa Surya baru saja bergerak menuju Malaysia. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang dari Johor. Polisi Malaysia menyita sebuah speedboat mewah dengan dokumen palsu. Lebih penting lagi, mereka berhasil menangkap salah satu kurir Surya yang membawa tas berisi daftar nama calon korban berikutnya. Di dalam tas juga ditemukan sebuah ponsel. Pesan terakhir yang terbaca, bergerak ke utara, kita aman di sana. Aditya membaca pesan itu dengan wajah mengeras. Utara berarti Myanmar atau Laos, daerah rawan perdagangan manusia. Malam itu di Hotel Bangkok, Aditya menyalakan televisi. Sebuah wawancara dengan korban selamat dari operasi Phuket ditayangkan. Seorang gadis remaja Thailand berbicara dengan suara bergetar. Kami ditipu dengan janji kerja di luar negeri. Kalau menolak, kami dipukul. Saya tidak akan lupa wajah pria besar yang memberi perintah. Aditya menatap layar lama sekali. Wajah Surya terbayang jelas di pikirannya. Darahnya mendidih, tapi juga ada semangat baru. Kami akan hentikan kau, Surya, gumamnya pelan. Keesokan harinya, sebuah rapat darurat digelar bersama Interpol dan pejabat ASEAN. Tekanan semakin besar. Dari Jakarta, Menteri Hukum menelepon langsung. Suaranya tegas, namun penuh beban. Pak Aditya, rakyat menunggu hasil. Kita sudah berjanji tidak akan membiarkan Surya bebas. Apapun resikonya, dia harus ditangkap. Aditya menjawab singkat, namun mantap. Siap Bu Menteri, kami akan terus mengejar. Perburuan kini memasuki babak baru. Surya Mahendra bukan lagi buronan nasional. Ia sudah menjadi musuh lintas batas. Dan semua orang di ruang itu tahu semakin jauh mereka mengejar, semakin besar pula taruhannya. Langit sore di Yangon, Myanmar, berwarna kelabu. Asap kendaraan menutupi cahaya matahari, lalu lintas padat dengan klakson panjang dan teriakan pedagang pasar. Di balik hiruk-pikuk itu, sebuah operasi rahasia sedang digelar. Targetnya jelas, Surya Mahendra. Informasi dari Interpol dan kepolisian Malaysia menunjukkan bahwa Surya bergerak ke utara, menuju daerah rawan di perbatasan Myanmar-Laos. Ia diduga bersembunyi di sebuah kompleks gudang tua di Siang Huang, Laos, yang dulunya digunakan untuk menyimpan senjata. Kini, tempat itu dipakai untuk menyekap korban perdagangan manusia. Malam itu, di sebuah biara tua yang dijadikan pos rahasia, AKBP Aditya Wirawan duduk bersama Mayor Kyaw Min dari Myanmar dan Kolonel Somchai dari Thailand. Peta usang terbentang di depan mereka, dengan lingkaran merah menandai gudang yang jadi sasaran. Menurut Intel, lebih dari 100 orang ditahan di sana, ujar Kyaw Min. Tidak hanya orang Indonesia, tapi juga warga Vietnam, Myanmar, bahkan beberapa dari Afrika. Surya memanfaatkan semuanya. Aditya mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita tidak hanya berhadapan dengan penjahat, tapi dengan jaringan internasional. Somchai menambahkan, dan hati-hati, beberapa pejabat lokal di Laos menikmati hasil bisnis ini. Surya dilindungi bukan hanya oleh preman, tapi juga oleh uang. Udara menjadi berat. Semua orang tahu operasi ini bukan sekadar misi penyelamatan, melainkan pertarungan melawan konspirasi besar.
Fajar menyingsing. Kabut tebal menyelimuti Bukit Kapur Siang Huang. Tim gabungan bergerak dalam senyap. Dari kejauhan, gudang tua berdiri angker, dikelilingi pagar kawat berkarat dan menara kayu dengan lampu sorot. Anjing-anjing penjaga menggonggong, membuat udara semakin tegang. Dengan isyarat tangan, pintu besi didobrak. Dentuman keras memecah kesunyian. Suara tembakan segera menyusul, pertempuran pecah. Di dalam gudang, pemandangan memilukan terbuka. Puluhan korban dirantai, sebagian dipaksa duduk di depan komputer tua untuk melakukan penipuan online. Di ruangan lain, sekelompok anak muda dipaksa menyanyi dan menari di depan kamera dengan spanduk usang bertuliskan Aurora Talent International Audition. Evakuasi cepat, teriak Aditya. Tim medis masuk, memotong rantai dan mengangkat tubuh lemah korban ke tandu. Tangisan pecah, beberapa merangkak keluar dengan sisa tenaga. Tiba-tiba, di ruang utama, muncul sosok yang selama ini diburu. Surya Mahendra berdiri tenang dengan kemeja putih, pistol otomatis di tangannya. 4 pengawal setia berdiri di belakangnya. "Selamat datang, Pak Polisi," katanya dengan senyum dingin. Aditya menodongkan senjata. "Permainanmu selesai, Surya. Korban bebas, orang-orangmu tumbang. Menyerahlah." Surya tertawa pendek. "Menyerah? Lihat wajah mereka, Aditya. Setengah dari mereka sudah hancur sebelum kau tiba. Kau selalu terlambat. Kau hanya berlari di belakang dunia yang kubangun." Kata-katanya menusuk, tapi Aditya menahan emosi. Pertempuran singkat pecah. 2 pengawal Surya tumbang, 1 menyerah, 1 kabur. Aditya menembak tepat ke tangan Surya, membuat pistolnya terlepas. Surya jatuh terduduk, wajahnya berkeringat, tapi senyum licik tetap melekat. "Kau menang di sini, tapi bukan di luar sana." Mendadak, deru jeep militer terdengar dari luar. Sekelompok aparat lokal Laos masuk, dipimpin seorang kolonel berwajah kaku. Senjata mereka terangkat. "Lepaskan orang itu," bentaknya. "Surya adalah tamu resmi. Jika kalian menahannya, ini dianggap pelanggaran kedaulatan." Ruangan membeku. Senjata kedua pihak terangkat. Beberapa detik terasa seperti abad. Radio Aditya berderak. Suara Kapolri terdengar tegas. "Aditya, jangan ambil resiko diplomatik. Prioritaskan keselamatan korban. Surya harusnya dibawa, tapi kali ini kita tidak bisa bentrok." Aditya mengepalkan tangan. Borgol yang hampir terkunci dilepaskan. Surya berdiri perlahan, meski tangannya berdarah. Ia menoleh, menatap Aditya dengan senyum tipis. "Kau hebat, Aditya, tapi aku masih punya panggung yang lebih besar." Ia keluar dengan kawalan ketat, jeep militer membawa pergi, meninggalkan ruangan penuh korban yang terdiam. Keesokan harinya, berita tentang operasi Siang Huang meledak di media internasional. Foto gudang tua dengan korban yang diselamatkan terpampang di halaman depan surat kabar. Namun sorotan utama bukan hanya keberhasilan penyelamatan, melainkan kenyataan bahwa Surya Mahendra sekali lagi lolos dengan perlindungan aparat lokal. Di Jakarta, pemerintah menegaskan bahwa operasi dilakukan demi kemanusiaan. Namun delegasi Laos menolak mengakui keterlibatan aparatnya. Dunia terbelah. Sebagian melihat polisi Indonesia sebagai pahlawan, sebagian lain menuduh sebagai pelanggar batas. Di televisi nasional, seorang korban selamat bernama Mira berbicara dengan suara bergetar. "Saya melihat sendiri betapa kejamnya mereka. Kalau polisi mundur hanya karena politik, berarti hidup kami tidak ada nilainya. Tolong, jangan biarkan Surya bebas." Kalimat itu mengguncang hati jutaan penonton. Beberapa minggu kemudian, berkat diplomasi keras, Interpol dan kepolisian Laos yang bersih akhirnya bekerja sama. Dalam sebuah operasi internasional di Vientiane, Surya Mahendra akhirnya ditangkap ketika keluar dari sebuah hotel mewah, menyamar sebagai pengusaha tenaga kerja. Kali ini, kamera media internasional sudah menunggu. Blitz menyala ketika Surya digiring dengan borgol di tangan. Dunia menyaksikan kejatuhan seorang gembong besar. Beberapa bulan kemudian, di ruang sidang terbuka di Jakarta, hakim mengetukkan palu, hukuman seumur hidup bagi Surya Mahendra. Ruangan hening, hanya isak tangis lega terdengar dari keluarga korban. Aditya berdiri di depan kamera televisi nasional, hanya berkata singkat, "Tidak ada mimpi pekerjaan mudah di luar negeri yang sepadan dengan nyawa. Belajarlah dari 49 jiwa yang hilang di Aruk. Jangan biarkan kepercayaan kita dibeli dengan janji kosong." Kalimat itu bergema di seluruh Indonesia. Dan malam itu, ketika Aditya duduk di beranda rumahnya, menatap langit, ia tahu satu hal.
Perburuan Surya Mahendra sudah berakhir, tapi perjuangan melawan perdagangan manusia tidak akan pernah selesai.